Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Madatuna al-yawm anil fiqhi tahta al-unwan al-hajj wal umrah. Wa ma yata'allaqu anil hajj thalatha: ta'riful hajj, hukmul hajj, wa hikmatu faridatil hajji. Wa amal umrah ladaina arba'ah mawdu'at. Awalan ta'riful umrah, thaniyan hukmul umrah, thalisan fadlul hajji wal umrah, wa rabi'an mawaqitul hajji wal umrah. Al-an natahaddas an ta'rifil hajji. Kita akan membahas tentang pengertian haji dari segi bahasa, min haitsul lugha wal istilah, dari segi bahasa maupun dari segi istilah secara syar'i. Ta'riful haji fil lugha al-qasdu ila mu'azzam. Jadi pengertian daripada haji secara bahasa itu adalah bertujuan kepada yang diagungkan, bertujuan kepada atau maksud kepada yang diagungkan, berniat pada yang diagungkan. Ada makna lughah. Amal istilah, secara syar'i, ta'riful haji qasdu Makkah li ada'i ibadati tawafi was sa'i wal wuqufi bi Arafah wa sa'iri af'alil haji fi waqtin muayyanin. Jadi secara istilah syar'i, haji itu adalah merupakan qasdu Makkah li ada'i ibadati tawaf, yaitu bertujuan menuju ke Mekah dalam rangka melakukan ibadat tawaf, was-sa'i dan sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian ibadah haji yang lain fi waqtin muayyan, dengan waktu yang terkhusus, waktu yang telah ditentukan. Wad dalil fi surati Ali Imran al-ayah 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi manusia diwajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah lillahi ta'ala. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban melakukan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya. Allah Maha Kaya 'anil 'alamin, dari seluruh alam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar, 5 pokok. Ala khamsin: syahadatin alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wal hajji, dan menunaikan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa ma huwa hukmul hajj? Min hadhil ayah wa hadzal hadis na'rifu hukmal hajji, annal hajj wajibun minal wajibat wa huwa ruknun min arkanil Islam.
fal hajju wajibun wa huwa ruknu min arkanil Islam al-khamsah. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tersebut. Bunyal Islam ala khamsin. Di sana dikeluarkan ada 5 pondasi Islam yang merupakan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan ibadah salat, menunaikan ibadah zakat, kemudian berpuasa dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Wujubul hajj marratan wahidah fil umr. Jadi kewajiban menunaikan ibadah haji ini adalah sekali dalam seumur kita, dalam semasa hidup kita. Namun kalau ada yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji lebih dari 1 kali, itu adalah fadilah, itu adalah keutamaan, itu adalah tambahan pahala bagi ia. Tetapi bagi orang yang mampu memiliki 1 kewajiban dalam seumur hidupnya, 1 kali menunaikan ibadah haji dalam seumur hidupnya, selebihnya itu adalah fadlu minallah. Syurutul wujubil hajj. Syurutu wujubil hajj, awalan huwa muslim atau muslimah, baligh atau balighah, aqilun, mustati'un. Jadi ada 4 yang saya ingin sampaikan, bahwa di antara syarat diwajibkannya ibadah haji ini, yang pertama ia harus muslim. Seorang muslim secara umum oleh ulama kita mengatakan semua umat, semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan baginya menunaikan ibadah kepada Allah, baik itu salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Namun kewajiban yang dimasukkan ke dalam sebuah syarat untuk menunaikan ibadah itu dia harus muslim. Ya. Secara mutlak semua makhluk Allah wajib beribadah kepada Allah. Tapi syarat diwajibkan dan menjadi sahnya suatu ibadah haji ini adalah ia harus muslim. Maka seseorang yang ingin menunaikan ibadah kepada Allah, ia harus masuk Islam terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar supaya ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan. Muslim, baligh. Dia harus balik. Bukan berarti yang belum balik itu tidak boleh. Sebelum ia balik, boleh ia melakukan ibadah tersebut. Ya. Dan pahala bagi orang yang menghajikannya. Ya. Tetapi kewajiban ini kita dituntut sebagai seorang muslim ketika kita sudah balik. Yang ketiga, akil. Ya. Kalau kita sehat akalnya, maka orang gila itu tidak diwajibkan baginya untuk menunaikan ibadah haji walaupun dia kaya, walaupun mampu melakukan perjalanan tersebut. Karena ia seorang tidak berakal atau orang gila tersebut yang tidak sehat akalnya, ya mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan dan tidak memahami apa yang mereka lakukan. Mustati'un, dan juga mampu melakukan perjalanan menuju ke Makkah, Baitul Haram. Taib. Wa man ankara wujubal haji faqad kafara. Dan barang siapa yang mengingkari wajibnya ibadah haji itu kufur, keluar daripada millatil Islam. 1 di antara rukun Islam tersebut ia ingkari, kufur, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. 1 di antara rukun Islam ia ingkari, maka dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-istita'ah fil haji, istita'ah di sini artinya mampu di sini adalah ada 4. Yang pertama adalah al-qudratu 'ala zat, mampu bekalnya, ya, memiliki kemampuan bekal perjalanan, bekal selama ia menunaikan ibadah tersebut. Jadi kewajiban itu bagi orang yang mampu bekalnya, memiliki bekal perjalanan, ongkos perjalanan pulang pergi, kemudian selama ia ada di Mekah dan Madinah dan seterusnya. Wasani alatur rukub, ya, ada sampai kepada ada kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke Baitullah, ada kendaraan yang menyampaikan dirinya kepada Baitullah. As-salis sihhatul badan, ya, dia tidak sakit, ya, badannya sehat.
Warabi wa amnut thoriq. Perjalanan ke sana itu aman, tidak ada halangan di perjalanan. Kalau dalam keadaan perjalanan ke sana, misalnya di zaman dulu, di zaman Nabi SAW yang harus mengendarai unta dan seterusnya, di perjalanan dipastikan ada yang akan menghadang kita atau akan melewati suatu hutan yang di sana banyak binatang buas, maka ini tidak ada keamanan. Maka ini tidak diwajibkan baginya untuk menunaikan ibadah tersebut. Atau sekarang yang perjalanan kita melalui ta'irah, yaitu pesawat terbang. Sekiranya cuaca yang tidak mendukung, ya, maka itu juga tidak diharuskan dan tidak diwajibkan. Sekiranya pada saat itu cuaca berkepanjangan yang tidak mendukung. Taib ikhwan wa akhawati rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-maudu'us salis hikmatu faridatil hajj. Hikmah diwajibkannya ibadah haji. Awalan salahu umurid dunya wad din. Adalah untuk kebaikan perkara dunia dan perkara agama. Jadi hikmah dari diwajibkannya haji ini adalah yaitu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan agama kita. Wasani tarbiyatul nafs, untuk mendidik jiwa kita melakukan hak Allah Subhanahu wa taala atau kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul mendidik diri kita ketika kita menunaikan ibadah haji. Di sana terlihat persamaan antara orang kaya dan orang yang tidak kurang mampu, orang pejabat dengan rakyat biasa, jutawan, milioner dengan orang-orang yang biasa, sederhana dan seterusnya. Itu tidak ada persamaan terutama ketika melakukan memakai pakaian ihram, karena pakaian mereka khususnya laki-laki itu sama semua. Jadi ada tarbiyah kepada jiwa kita, bahwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata yang membedakan antara kita semua makhluk ataupun seorang muslim itu hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis tahdzifu lil khuluq, adalah untuk perbaikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan perbaikan akhlak kepada Allah untuk taat senantiasa kepada ibadah atau kepada perintahnya, dan memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia melalui rangkaian ibadah haji yang kita jalankan. Warabi tahammulul adza wal masyaqqah, yaitu mampu bertahan atas kesulitan-kesulitan yang dilewati, ya, kesusahan dan kesulitan. Karena melakukan perjalanan ibadah haji ini adalah ibadah yang paling berat. Rangkaian ibadah haji mulai dari awal sampai akhir adalah merupakan rangkaian ibadah yang paling berat dari sholat, puasa, zakat. Karena di dalamnya haji ini membutuhkan apa? Membutuhkan pengorbanan fisik dan harta. Fisik, jiwa, dan harta. Taib. Wal khamis ibadatun littaqarrub ila Allah azza wa jalla. Ia menjadi wasilah. Ia adalah merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-an na'ti ila ma huwa al-umrah. Mawdu'un jadid. Wa ma huwa al-umrah. Ta'riful umrah min haitsul lugha wal istilah. Fil lugha az-ziyarah, yaitu mengunjungi. Amal istilah qasdu Makkah, yaitu tujuan menuju ke kota Mekah, Masjidil Haram, Mekah. Li ada' ibadati tawaf bil baitil haram, untuk melakukan ibadat tawaf di Masjidil Haram, wassa'i, dan sa'i, wal halq awit taksir, yaitu mencukur atau mencukur keseluruhan atau mencukur sebagian. Hadza huwa makna al-umrah. Dan umrah ini bisa dikerjakan di bulan apa saja. Ya, di bulan apa saja.
Jadi tidak terikat dengan bulan tertentu seperti haji. Namun ia bisa dikerjakan kapan saja. Bahkan dalam sebulan bisa dikerjakan berkali-kali. Ya. Wasani hukmul umrah. Kaifa hukmul umrah? Yara ba'dul ulama anna al-umrah wajibah. Sebagian ulama melihat bahwa umrah ini wajib. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 197, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmu, ya di sini adalah menggunakan fi'il amar, dan sebagaimana diketahui dalam usul fikhi ada sebuah kaidah yang namanya al-wujubu yaqtadi al-amru yaqtadi al-wujub. Ya, perintah itu menunjukkan suatu hal yang wajib. Sehingga sebagian ulama melihatnya wajib. Walakin wallahu alam ar-raji annaha as-sunnah. Annaha sunnah. Baik. Fadlul haji wal umrah. Nah, ini rangkaian haji dan umrah, keutamaan haji dan umrah. Rawa al-Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya itu adalah menggugurkan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang diterima itu adalah tidak ada balasan untuknya kecuali ia mendapatkan syurga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir ya ikhwan wa akhawat, mawaqitul haji wal umrah. Mawaqitul haji wal umrah indana mawaqit az-zamaniyah wal mawaqit al-makaniyah. Az-zamaniyah maknaha yakni ma yata'allaqu 'ani zaman, yang berhubungan dengan waktu. Al-makaniyah yang berhubungan dengan tempat. Al-mawaqit az-zamaniyah Syawal, Zulqa'dah wa Zulhijjah fi awail min Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah wa Zulhijjah. Ammal mawaqit al-makaniyah indana khamsah. Miqat ahli madinati wa man yamurru 'alaiha. Miqatnya ahlu Madinah, orang-orang penduduk Madinah dengan orang-orang yang melewatinya itu, yaitu Zulhulaifah. Ya. Wasani miqatu ahli Syam wa man fi tariqihim. Ya. Miqatnya negara Syam, penduduk Syam dan orang-orang yang melewati jalan itu, yaitu Juhfah. Wasalis miqatu ahli Najd, Qarnul Manazil sama, ya, arti yang melewati itu menjadi miqatnya. Miqat ahli Yaman, jadi miqatnya orang-orang penduduk Yaman, yaitu Yalamlam, dan orang-orang yang melewati Yalamlam. Miqatu ahli Iraq, miqatnya orang-orang Irak, penduduk Irak ada Zatu Irq, dan orang-orang yang melewati tempat tersebut. Ikhwan wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, naktafi bihadza insyaallah, wa sana'ti insyaallah ila mawdu'in jadid ma yata'allaqu 'anil haji wal umrah. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.